Ya, shalom, shalom. Selamat bergabung atau berjumpa lagi dengan saya Michelle Williams di dalam program kami yang masih dibilang program baru kami, yaitu program Eyesight Insight Podcast di episode atau edisi yang kedua. Kali ini saya dan juga Bapak Timothy Parengkuan akan berbicara banyak hal tentang penggenapan nubuatan. Ya. Oh ya, sebelum lebih lanjut, jangan lupa Bapak Ibu teman-teman saudara-saudari sekalian yang menyaksikan tayangan ini untuk Anda juga memberikan like, subscribe dan juga dapat men-sharekan juga kepada teman-teman rekan-rekan Anda yang lain supaya ini dapat menjadi berkat ya. Karena yang kita bahas di setiap Eyesight Insight Podcast ini tentunya akan berhubungan dengan bagaimana kita memiliki perspektif ataupun juga wawasan dan juga pengertian-pengertian yang baru di dalam kita melihat situasi dunia yang serba cepat berubah, tetapi di satu sisi kita mau untuk dapat terus melakukan apa yang menjadi kehendak dari Bapa dan kita mengerti rancangannya supaya itu dapat digenapi dan biar kerajaan Tuhan juga semakin diperlebar dengan value-value yang nanti juga kami akan terus bahas melalui setiap episode dari program ini. Nah, kalau kita bicara tentang nubuatan nih Pak Tim, ya Pak Tim. Selamat sore. Ya, Iya. kita bicara tentang nubuatan nih Pak. Kalau bicara nubuatan ini kan banyak sekali orang Kristen gitu ya, orang percaya yang mengetahuinya dan seringkali kalau saya lihat kalau dalam pertemuan-pertemuan jemaat gitu ataupun ibadah-ibadah, seringkali banyak tuh paling tidak yang saya lihat yang sering gitu Pak. Saya temukan orang Kristen sangat familiar yang namanya tentang nubuatan pribadi, misalnya begitu, ataupun juga tentang juga nubuatan dari sebuah atau untuk sebuah bangsa. Nah, cuma kalau untuk sebuah bangsa ini rasa-rasanya nggak terlalu banyak kalau di kita ya, kalau di Indonesia, mungkin hanya di dalam khusus spesifik pertemuan-pertemuan doa. Tapi kalau kita lihat yang yang uniknya saya perhatikan ya. Ini kan kebanyakan, jangankan anak-anak Tuhan atau orang percaya begitu Pak. Kebanyakan kita nih manusia nih, ini yang saya lihat menarik bahwa saya atau kita semua rata-rata ingin sekali mengetahui masa depan. Ingin sekali tahu apa sih akan terjadi dengan saya. Apa sih akan, bagaimana sih masa depan saya, relate-nya kayak gimana gitu. Walaupun itu nggak bisa belum bisa dikatakan benar 100% karena seringkali kan terjebak dengan yang bukan nubuatan malah gitu. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kali untuk atau kita ngobrol tentang nubuatan ini yang paling pertama tentang nubuatan sama ramalan itu bagaimana Pak? Ada perbedaannya atau gimana? Iya, tentu kalau bicara tentang nubuatan, semua orang senang soal itu karena kan itu berbicara tentang hal-hal yang tidak diketahui. Iya, betul. Itu berbicara tentang di masa depan. Ya. Jadi dari kata nubuatan sendiri itu kan dari bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani nebuat itu adalah perkataan yang keluar dari nevi atau nabi. Ya. Jadi memang di dalam kehidupan orang-orang Yahudi itu para nabi itu mereka lah yang selalu menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang mereka terima dari Elohim, apa yang mereka terima dari Tuhan mengenai bangsa Israel, mengenai kehidupan mereka, mengenai masa depan mereka. Jadi itulah tugas para nabi, nabi atau jamaknya itu Nevi'im. Itulah tugas mereka untuk menyampaikan hal-hal yang ya tidak diketahui, tetapi itu berbicara tentang apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka, hari depan mereka. Nah, kalau ramalan beda. Kalau ramalan itu bukan dari Tuhan udah pasti. Ramalan itu biasanya dikeluarkan oleh orang-orang peramal, ya. Dukun-dukun, ya. Kayak copycat gitu, kayak mau ikut-ikut seperti para nabi. Jadi ramalan itu yang pasti bukan dari Tuhan, tapi itu berasal dari ya sisi gelap,
kuasa kegelapan yang diterima oleh dukun-dukun ya untuk menceritanya juga sama untuk mau mencari masa depan. Jadi perbedaannya cuma di situ aja. Kalau nubuat itu dari orang-orang di dalam jawatan nabi yang menerima pesan Tuhan tentang satu bangsa atau tentang satu pribadi orang. Itu bedanya antara nubuatan dengan ramalan. Iya. Iya, kalau ramalan saya jadi ingat mungkin yang menyaksikan tayangan ini seringkali kita mendengar ramalan cuaca gitu Pak. Ramalan cuaca BMKG gitu. Nah, tapi begini, apa namanya kalau di dalam Alkitab itu ya Pak ya, di dalam Alkitab itu kan pasti ada paling tidak kita tahu ya bahwa Alkitab kita, Bible kita itu berisi 66 kitab dan dibagi dua secara garis besar kan, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kalau kita melihat nubuatan itu kan banyak yang sudah digenapi sebenarnya di dalam Alkitab ya Pak. Nubuatan banyak yang sudah digenapi dan kalau menurut saya malah semakin kesini sebenarnya ada nubuatan-nubuatan nih yang sedang OTW gitu Pak, sedang on the way untuk di dalam fulfillment-nya atau penggenapannya. Nah berkaitan dengan akhir zaman nih Pak. Ini kan kalau dilihat dan seringkali saya juga kadang-kadang juga lebih dalam tanda kutip ya, quote and quote tertarik gitu dengan misalnya seperti ini nih Pak, sebentar lagi nih ya, katanya kan tanggal 8 April nih kan akan ada yang namanya gerhana total. Ya walaupun Indonesia kabarnya tidak dapat melihatnya secara langsung, itu hanya di belahan utara dari bumi ini, khususnya di Amerika gitu ya, Amerika Utara ke atas itu bisa melihatnya. Dan secara bersamaan menurut para ahli di hari itu juga akan ada yang namanya komet setan dibilangnya. Itu hanya berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun sekali itu muncul. Nah di saat yang bersamaan juga kalau Bapak Ibu pernah mendengar, mungkin Pak Timi pasti sudah tahu ya, ada yang namanya CERN gitu, lembaga riset lembaga riset yang di Eropa itu riset atom gitu, nuklir. Mereka tuh mau melakukan sesuatu untuk atmosfer kita, melepaskan sesuatu di tanggal itu. Nah ini kan kalau dilihat, ada apa nih tanggal 8 April? Itu baru satu. Belum lagi yang ada juga kabarnya. Ini agak sedikit juga menghebohkan sih Pak, katanya lembu sapi merah ya, anak lembu sapi merah itu yang dibawa, setahu saya peternakannya dari Texas. Itu sudah mau dibawa ke Israel untuk nanti perayaan Paskahnya atau Pesaknya orang Yahudi kan nanti di bulan April ya, di akhir April ini. Nah itu untuk di bait suci yang ketiga. Langsung orang berpikir, wah sebentar lagi nih antikris, wah sebentar lagi nanti situasi yang nggak menentu, wah nanti akan ada waktu-waktu yang susah dan sebagainya. Nah, kalau menurut Bapak dengan apa yang sedang terjadi atau nanti akan terjadi di dalam khususnya bulan ini atau juga waktu-waktu yang lalu, COVID juga kan banyak dibilang Great Reset dan macam-macam lah, vaksin dan semuanya. Nah, kalau menurut Bapak, ini fokus kita nih gimana ya supaya bisa melihat penggenapan nubuatan yang paling bisa dikatakan paling mendasar, yang paling esensi, yang harus kita seharusnya lebih tahu, lebih tajam begitu. Bagaimana kita bisa membedakannya gitu, Pak? Iya, jadi apa yang tadi barusan diceritakan itu tentu masih di dalam ranah bagaimana kita bisa melihat dengan terang ya, ke depan tuh gimana. Karena kita pun harus tahu bahwa di dunia ini ada juga kuasa kegelapan ya, yang terus berusaha mengarahkan manusia untuk ada di dalam plannya mereka. Si jahat itu kan selalu berusaha mau mengadakan planning gitu ya. Ya tentu kalau kita lihat di dalam eskatologi tentang akhir zaman bahwa memang si Dajjal itu akan berusaha untuk duduk di Yerusalem ya, di bait suci yang akan dibangun itu. Jadi
semuanya memang bergerak ke sana. Tapi kalau kita kembali kepada koridor nubuatan di mana kita harus bisa membedakan antara nubuatan dan ramalan, maka ya sebagaimana Tuhan punya rancangan, ternyata setan juga melakukan hal yang sama. Dia copycat, dia juga buat rancangan. Dan dia mau supaya manusia itu lebih masuk kepada rancangan si jahat gitu. Jadi kalau di slide saya ini, antara profesi nubuatan dengan ramalan atau profesi vs prediction itu hampir sama. Karena dua-duanya berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Dua-duanya berbicara tentang apa yang akan terjadi di depan gitu. Ya. Satu dari pihak si jahat, satu dari pihak Tuhan. Nah, permasalahannya kalau kita hidup kita tidak dekat dengan perkataan Tuhan, kalau kita tidak merenungkan perkataan Tuhan baik-baik, orang bisa terseret kepada si jahat gitu. Karena mereka juga udah buat perencanaan luar biasa. Banyak hal yang saya mau katakan bahwa banyak hal yang tidak diketahui oleh orang-orang percaya atau buat siapapun itu, bahwa musuh itu melakukan perencanaan dan perencanaan. Di dalam perencanaan dilakukan oleh musuh, mereka juga mengadakan uji coba demi uji coba. Ya, uji coba demi uji coba, tujuannya adalah manusia akhirnya dipaksa lewat kuasa kendali namanya. Ya, supaya manusia dipaksa di dalam kuasa kendali supaya masuk di dalam rancangan yang dari musuh. Dan jadi biasanya itu musuh itu pelan-pelan ya menggiring manusia kepada apa yang mereka mau, ya lewat tadi usaha-usaha mereka, trials, mereka punya percobaan-percobaan, digiring lewat opini, digiring lewat berita-berita, dibawa sampai akhirnya ya manusia kalau mereka tidak sadar itu dikuasai oleh permainan si jahat. Tentang apa saja? Tentang dunia kesehatan, tentang dunia ekonomi dan lain sebagainya. Itu pelan-pelan digiring. Baru-baru ini juga ada di berita ya, bahwa dari pihak musuh ketika mereka mengadakan forum ya, tiba-tiba ada satu orang yang protes. Anda bisa lihat di YouTube, protes bahwa ternyata forum ekonomi dunia atau World Economic Forum ya, forum ekonomi dunia ini ada orang yang melihat bahwa ini satu giringan ya, strategi si jahat supaya manusia mengikuti rencana si musuh. Dengan apa? Ya akhirnya membawa manusia kepada yang namanya New World Order, tatanan dunia baru yang adalah perencanaan si jahat masuk di dalam perencanaan. Jadi dari pihak musuh sekarang ini yang namanya ramalan yang modern, tidak lagi ramalan-ramalan apa itu zaman dulu tuh yang pernah dicatat di sejarah tuh tentang Nostradamus ya. Oh, Nostradamus ya. Nostradamus kan terkenal dengan ramalannya. Ya. Tapi sekarang kalau kita lihat ramalan-ramalan yang modern ya, itu lewat teknologi, lewat giringan-giringan. Jadi manusia digiring pelan-pelan supaya manusia mengikuti tujuan daripada si jahat. Kalau zaman dulu itu terkenal sekali namanya Nostradamus, seorang peramal yang meramalkan nanti akan terjadi gitu. Tapi sekarang peramal-peramal modern itu mereka pakai teknologi. Nah bedanya kalau nubuat itu datang dari Tuhan. Tuhan tetap punya timeline. Tuhan punya timeline. Salah satu contoh dari mana kita bisa tahu timeline Tuhan, di dalam kitab Wahyu, waktu Tuhan berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos, dikatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ya. Jadi di situ Tuhan sudah berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos bahwa buat orang-orang yang menerima Yeshua sebagai Tuhan, langsung dibawa masuk kepada rancangan Tuhan yang dari mulanya sampai kepada tujuannya. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang hal itu, seperti misalnya di dalam Yesaya 14 ayat 24,
atau Yesaya 46 ayat 10 yang berbicara nubuatan yang adalah keputusan Tuhan. Dalam Yesaya 14 ayat 24 saya bacakan ya. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang ku maksud, itu saya tebalin, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang ku rancang, demikianlah akan terlaksana. Jadi memang di dalam rancangan Tuhan dan tujuan Tuhan, Tuhan sudah taruh itu. Itu dinubuatkan oleh para nabi. Kemudian ayat yang ke pasal 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah itu sampai hari ini masih ada. Jadi kalau saya lihat sekarang perubahan ramalan-ramalan itu lebih kepada sekarang ramalan-ramalan versi modern itu lebih kepada teknologi. Dan untuk tujuannya juga menggiring manusia. Menggiring manusia kepada apa yang menjadi maunya si jahat. Tapi kalau nubuatan itu tetap Tuhan berbicara melalui para nabinya, dan para nabinya itu kan beda-beda zaman, tapi mereka diberikan cuplikan demi cuplikan, dan itu harus ditangkap oleh orang-orang percaya supaya orang-orang percaya juga bisa melihat bahwa kita punya perjalanan, kita punya tuntunan. Maka itu yang saya lihat hal-hal seperti ini jangan dikupas ya. Tapi sudah waktunya memang harus dikupas. Supaya bagaimana caranya orang percaya itu berjalan di dalam nubuatan. Nubuatan itu kan luas ya. Betul. Tidak hanya nubuatan-nubuatan yang sederhana yaitu nubuatan pribadi, tapi nubuatan yang berhubungan dengan timeline, itu yang penting. Nubuatan yang berhubungan dengan agenda Tuhan, timeline Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada Yohanes, akulah yang awal dan yang akhir. Ini nih orang Kristen harus dibawa mengerti bagaimana masuk dalam pengenapan yang awal dan yang akhir, atau dalam bahasa Ibrani Alef dan Taf. Ini yang tidak banyak diketahui oleh orang percaya, orang Kristen, bagaimana bergerak di dalam nubuatan sesuai dengan agenda, atau lebih tepatnya sesuai dengan timeline Tuhan di dalam Alfa dan Omega atau Alef dan Taf ini perjalanan nubuatan. Betul. Dan masih harus tergenapi. Karena di dalam Wahyu 19 dikatakan, kalau kita lihat di dalam Wahyu 19 dikatakan kesaksian Yeshua, kesaksian daripada Yesus. Wahyu 19 ayat 10. Dalam Wahyu 19 ayat 10 dikatakan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba. Ini malaikat yang ngomong ke Yohanes ya. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Hashem, sembahlah Bapa maksudnya. Karena kesaksian Yeshua adalah roh nubuat. Jadi kembali dalam kitab Wahyu itu, hal-hal yang bersifat nubuatan tetap diperkenalkan. Nah, hal-hal yang bersifat nubuatan inilah perjalanan yang harus kita lalui. Di mana di dalam perjalanan itu akan banyak sekali kita temukan atau kita alami yang namanya kesaksian Yeshua. Jadi dari perjalanan nubuatan yang disediakan dari Alef Taf itu ada destininya. Itulah namanya perjalanan kesaksian Yesus atau perjalanan kesaksian Yeshua HaMashiach. Nah ini yang tidak banyak diberitahukan, tidak banyak disampaikan. Nah karena ini tidak banyak disampaikan, ya siapa yang mau menyampaikannya? Ada satu hal yang saya juga lihat di dalam di dalam Alkitab dikatakan begini, kalau nubuatan itu disampaikan, siapa yang akan menyampaikannya? Siapa yang berbicara? Jadi bahkan para nabi pun bernubuat bahwa nubuatan-nubuatan itu siapa yang akan menjelaskannya? Karena harus gayung bersambut. Nabi-nabi di perjanjian lama, mereka melepaskan nubuatan untuk masa depan. Tapi buat orang-orang yang ada di masa depan, yaitu kita, which is us, kita yang ada di masa depan yang menurut para nabi dulu itu, ketika mereka menerima pernyataan dari Hashem, dari Tuhan, lalu mereka harus melepaskannya lewat suara mereka. Dan ditulis di dalam kitab mereka menjadi nubuatan-nubuatan yang harus tergenapi. Kemudian di dalam Yesaya 28 ayat 9
kepada siapakah dia ini, dikatakan ya, dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya. Jadi itu dia, siapa yang akan menjelaskan nubuatan-nubuatan ini? Siapa? Jadi gini, yang kita yang ada hidup di dalam zaman ini, tetap ya yang namanya 5 jawatan, eksistensi daripada para nabi di hari-hari sekarang ini itu tetap diperlukan. Eksistensi ya, end time prophets, keberadaan nabi-nabi di zaman ini itu tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka lah yang akan diberikan. Karena jubah para nabi sekarang memang beda dengan jubah nabi yang ada di dalam Alkitab. Jubah nabi yang ada di akhir zaman, mereka diberikan kemampuan bukan untuk menubuatkan lagi, tapi ya menerjemahkan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Para nabi bernubuat dari waktu-waktu yang berbeda, nabi-nabi yang berbeda di zaman yang berbeda. Mereka bernubuat masa depan. Tapi siapa yang akan menerjemahkannya lagi? Sesuai dengan Yesaya 28. Siapa yang mau menjelaskan nubuat? Orang yang juga di dalam jubah nubuat, yaitu nabi-nabi di akhir zaman. Jadi kalau ditanya, berarti nabi-nabi masih ada sekarang? Makasih. Nabi-nabi akhir zaman sekarang masih ada. Karena itulah channelnya. Dari apa yang disuarakan, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam Alkitab itu, channelnya juga sama, jatuhnya juga harus kepada nabi-nabi end time. Karena nabi-nabi end time inilah yang Tuhan bersama dengan Ruh HaKodes menerjemahkan frase demi frase, atau dalam bahasa Inggris dikatakan line by line atau season by season, waktu demi waktu, tahun demi tahun, sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Tapi masalahnya yang saya lihat di dalam kehidupan orang Kristen atau di kalangan para pemimpin, nabi-nabi di akhir zaman sekarang masih kurang diterima, masih kurang disambut. Sehingga bagaimanakah nubuatan-nubuatan yang ada di dalam yang telah disampaikan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama itu bisa diterjemahkan? Tuhan itu tahu porsinya. Kan ada 5 jawatan. Porsi kalau saya perhatikan untuk orang-orang menerima keselamatan, orang-orang disembuhkan, ya, orang-orang bertobat menerima Yeshua sebagai Tuhan, itu porsi buat para penginjil. Mereka punya special anointing untuk mengadakan kuasa kesembuhan. Tujuannya supaya banyak orang diselamatkan. Nah, itu tugasnya para penginjil. Yang berbeda lagi dengan tugasnya para gembala yang harus menjaga supaya jangan orang-orang percaya ini campur baur, tapi supaya mereka terjaga dan terawat. Itu tugasnya para gembala. Lalu bagaimana guru-guru? Guru-guru itu akan melatih bagaimana orang-orang percaya tadi supaya memiliki kesamaan di dalam apa? Karakter. Ya, kesamaan di dalam karakter, kesamaan di dalam kesungguhan, kesamaan di dalam ketaatan. Itu tugasnya guru-guru. Supaya jangan ada yang timpang, karakternya nggak stabil. Itu tugasnya para guru. Lalu bagaimana dengan para rasul? Para rasul ini harus bisa memastikan di kota-kota yang berbeda. Mereka itu bisa dipantau supaya pertumbuhan mereka merata. Tugasnya para rasul. Lalu bagaimana nabi? Nabi tidak boleh dilupakan. Karena di dalam Efesus 4 itu, bahwa nabi-nabi juga harus diterima di akhir zaman. Karena tugasnya mereka adalah menginterpretasi nubuatan-nubuatan yang sudah dilepaskan oleh nabi-nabi di dalam Alkitab itu untuk meneruskan arti dari nubuatan itu sesuai dengan waktu dan saatnya supaya mereka berjalan di dalam timeline-nya pakai cara demikian. Tapi kalau setan saya lihat dia mulai berubah dari nubuatan yang meramal seperti Nostradamus itu, lama-lama mereka menguap karena tidak punya kekuatan sama sekali. Jadi dirubah ramalan akhir zaman itu dirubah dengan teknologi. Karena teknologi itu juga membawa orang ke masa depan. Teknologi itu juga menggiring orang ke masa depan. Jadi setan sekarang pakai ramalan versi modern adalah lewat teknologi. Tapi Tuhan tetap. Nah, ini menjadi persoalan di dalam kehidupan orang Kristen karena nabi-nabi kurang diterima. Akhirnya mereka
jauh dari kehidupan bersama-sama dengan jawatan yang lain. Iya, iya. Mereka terbuang, mereka tersisi, terserak, sehingga pesan yang berbicara tentang isi hati Tuhan sesuai dengan waktu dan saat tadi nggak sampai. Nggak sampai kepada orang percaya. Alhasil ya orang percaya begitu-begitu aja. Tidak bisa bergerak di dalam rancangan Tuhan. Nah itu yang saya lihat permasalahan dengan kehidupan, dengan tubuh Kristus. Ya. Karena nabi-nabi itu mungkin ya ada beberapa kelompok merasa bahwa pelayanan nabi tidak ada. Tapi kenabian itu. Jadi orang mulai jadi rancu. Orang bernubuat ada ya. Tapi jubah nabi itu tidak disambut. Kalau pendoa syafaat dia bernubuat, itu namanya roh nubuat. Pelayanan kenabian atau prophetic ministry, semua pelayanan bisa ada dalam prophetic ministry, tapi jubah nabi nggak ada. Apa bedanya? Ini jadi melebar lagi ya. Apa bedanya jubah nabi dengan pelayanan kenabian? Beda jauh. Kalau pelayanan kenabian mereka nubuat itu men-encourage people, men-support lewat doa, pernyataan-pernyataan yang membangun iman. Itu beda. Tapi kalau jubah nabi, dia diberikan spesial kemampuan untuk menerjemahkan nubuatan-nubuatan yang dilepaskan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Itu harus diterjemahkan oleh orang yang punya jubah nabi, bukan pelayanan kenabian. Nah, karena si orang-orang yang masuknya dalam pelayanan nabi dengan jubah nabi itu sendiri tidak direcognize, tidak diterima, akhirnya orang percaya tidak masuk di dalam perjalanan destiny, yaitu perjalanan nubuatan. Sehingga ya itu tadi orang sebenarnya rindu untuk mengetahui masa depan, tapi lama-lama kekuatannya jadi sirna. Orang akhirnya jadi lebih percaya kepada teknologi, digiring pelan-pelan. Menurut saya ya makanya dengan acara begini orang harus kembali diingatkan bahwa perjalanan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, akulah yang awal dan akhir, itu tetap ada. Masih ada nubuatan bergerak di dalam timeline Tuhan, itu masih ada. Jadi benar, siapakah yang mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Nah, jadi itu harus disingkapkan. Pentingnya menerima orang-orang di dalam pelayanan, di dalam panggilan jawatan nabi, bukan hanya prophetic ministry, tapi jawatan nabi. Karena pada mereka diberikan kemampuan itu, untuk interpret. Mereka tidak menubuatkan hal yang baru lagi ke depan, tapi apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Karena nubuatan nabi-nabi yang sudah ada di dalam Alkitab ini, itu udah sangat akurat. Itu udah luar biasa. Sampai di dalam kitab Wahyu itu Tuhan katakan gini, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi lagi. Karena Tuhan sudah mempercayakan misterinya, rahasianya kepada nabi-nabi yang sudah dicatat di dalam buku ini. Tetapi nabi-nabi akhir zaman itu diberikan kemampuan untuk menerjemahkan, bukan untuk buat yang baru, tapi untuk menerjemahkan misteri yang dinubuatkan oleh para nabi untuk dinyatakan di zaman sekarang ini. Gitu. Ya, ini memang kalau kita bicara nubuatan memang jadi melebar dengan pelayanan ataupun jubah nabi memang Pak ya. Nah ini ya kalau bisa dikatakan bisa apa ya namanya ya. Tadi sudah dijelaskan tuh bagaimana jawatan kenabian khususnya di kita, di kalangan kita sendiri, kalangan orang percaya di Indonesia masih kurang kayaknya, kurang bisa dikatakan kurang apa ya, kurang bisa diterima. Kalau familiar mah pasti udah sangat familiar gitu, tapi kurang bisa diterima. Ya, padahal tadi yang Bapak bilang di dalam jubah nabi itu justru nanti akan memberikan pengertian, membukakan rahasia, menginterpretasi dari apa yang sudah tertulis sebenarnya Pak ya. Yang sudah tertulis, nubuatan-nubuatan yang sudah tertulis, yang seharusnya kita sebagai orang percaya masuk. Nah, itu tadi yang saya tertarik dengan yang Bapak bilang. Saya notice yang tentang bagaimana ada nubuatan yang berhubungan dengan timeline. Nubuatan dengan timeline. Ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman mungkin yang menonton tayangan ini belum atau jarang sekali mungkin mendengar hal ini.
Ini sebenarnya tadi kan Bapak bilang itu berhubungan dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega kalau bahasa Greek, tapi dalam bahasa Ibrani dia adalah Alef dan Taf. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya nubuatan yang esensi yang Tuhan mau untuk kita masuk di dalamnya, di dalam perjalanannya di situ juga, itu adalah tentang Yeshua, tentang Yesus. Iya, karena tadi saya tayangkan lagi ya, ini Wahyu 19 ayat 10. Ya. Wahyu 19 ayat 10 kan dikatakan, maka tersyukurlah aku di depan kakinya menyembah dia. Tapi dia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian ya. Sebab aku adalah hamba sama seperti engkau. Sembahlah Shem atau sembahlah Bapa di dalam terjemahan mudahnya. Tapi terjemahan asli sembahlah Shem. Karena kesaksian Yeshua adalah roh nubuat. Jadi ketika diperkenalkan akulah yang awal dan yang akhir, itu semua perjalanan kesaksian Yeshua yang ada di dalam timeline. Nih, kalau saya buka ayat lain lagi, Wahyu 10 ayat 7. Nanti ada waktunya ketika kita mengikuti timeline terus, nanti akan selesai. Karena ini Wahyu 10 ayat 7 bilang begini. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Hashem. Genap udah, artinya apa? Semua nubuatan selesai ketika sangkakala ketujuh. Kenapa? Apa maksudnya itu? Jadi di dalam perjalanan timeline nubuat yang semua isinya kesaksian Yeshua, nanti akan ada waktunya di mana sangkakala ketujuh itu dibunyikan, maka genaplah seluruh rahasia nubuat itu. Dikatakan seperti yang telah ia berikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi akan ada waktunya di mana semua nubuatan yang dilepaskan para nabi itu sesuai dengan timelinenya. Timelinenya itu adalah timeline kesaksian Yeshua. Itu akan terbuka semua. Digenapi. Nah, persoalan untuk tergenapi kan time-nya kan running terus. Waktunya kan berjalan terus. Itu kan tidak bisa menunggu manusia. Waktunya berjalan terus. Nah, yang tadi saya katakan, karena nubuatan ini dilepaskan oleh para nabi, maka para nabi akhir zaman pula lah yang harus menangkap itu dan mulai menerjemahkan by season, sesuai waktunya. Karena ada ayat lain berkata dalam Pengkhotbah 3 kan begini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa maksudnya? Nubuatan-nubuatan itu ketika dilepaskan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, maka nabi-nabi perjanjian baru harus menerimanya, menerjemahkannya sesuai dengan timeline. Sehingga sampai timeline yang terakhir, Omega atau Taf nanti, sangkakala ketujuh dibunyikan, selesai sudah. Tidak ada lagi yang harus diterjemahkan. Nggak ada lagi yang harus dibukakan. Karena semua nubuatan yang ada di dalam dengan para nabi di Alkitab itu sudah diterjemahkan oleh nabi-nabi yang ada. Jadi waktunya bergulir. Tapi kita melihat permasalahan di sini. Karena nabi-nabi, orang dengan jubah nabi, ya, bukan pelayanan kenabian. Sekali lagi ya, bukan prophetic ministry, tapi real prophet nabi, jubah nabi. Tidak direcognize, belum diterima, sementara waktu bergulir, nabi-nabinya belum diakui, belum diikut sertakan di dalam momentum-momentum Tuhan. Sehingga waktunya jalan, pesannya hilang. Pesannya nggak ditangkap. Akhirnya ya banyak orang lose the momentum. Contohnya begini, momentum by momentum itu ada. Yang kalau saya lihat momentum by momentum itu ada. Sebenarnya dari antara kelima jawatan itu mereka juga nangkep loh. Mereka punya Roh Kudus yang sama. Ya kan, rasul, gembala, guru, penginjil punya roh sama, roh Yesus atau Roh Kudus, Ruach Kodes. Mereka juga merasa bahwa kayaknya ini saatnya untuk kita kumpul para pemimpin-pemimpin. Kan kita lihat tuh, suka ada pemimpin-pemimpin berkumpul, berdoa bersama-sama, baik untuk bangsa, untuk momentum-momentum. Ada tuh kan para pemimpin berkumpul, mereka berdoa bersama-sama. By spirit, mereka nangkep, harus kumpul. Tapi ini permasalahannya. Ketika mereka berkumpul, secara spirit mereka tahu harus berkumpul. Tapi karena mereka tidak menyambut nabi,
maka pesan itu tidak karena Tuhan itu adil. Nabi-nabi itu untuk menerjemahkan di setiap momentum pesan kesaksian Yesuanya apa. Nah, karena nabi-nabi ini orang dengan jawatan nabi ini tidak disambut, momentumnya mereka tangkap, tapi pesannya tidak diterjemahkan dengan baik. Sehingga waktu mereka berdoa jadi simpang siur, pesannya apa ini, pesannya apa, nggak jelas. Akhirnya kekacauan terjadi. Dan setan juga lihat kan, setan juga karena begini, setan kan gini, kalau kita melihat 5 jawatan, maka sebenarnya ini juga bagian daripada divine orders of God. Apa itu divine orders of God? Tuhan itu di dalam rencananya ada tatanannya, ada aturannya. Kepada si A Tuhan berikan kemampuan ini, kepada jawatan yang satu diberikan istilah sekarang urapannya. Ada urapannya masing-masing. Tuhan tidak distribute urapan itu. No, he distribute his anointing by orders. Dia mengurapi dengan tatanannya. Si penginjil dengan urapan sudah banyak orang sembuh, banyak orang bertobat. Si gembala diberikan pengurapan supaya mereka hidup dalam kasih. Itu beda-beda, takarnya beda-beda untuk tiap jawatan. Nah, yang nabi ini menerima pengurapan juga untuk mampu menerjemahkan timeline, mampu menerjemahkan season supaya orang percaya geraknya tepat. Nah, Anda bisa bayangkan ketika mereka masing-masing secara spirit menyadari bahwa ini momentum. Kita harus kumpul bersama, kita harus doa bareng. Yang dikumpulkan cuma sejauh pemimpin dan pendoa syafaat. Pendoa syafaat, saya jelaskan di program kita ya. Pendoa syafaat itu tidak diberikan mandat, tidak diberikan otoritas untuk menerjemahkan timeline, nggak bisa. Mereka itu intercessor. Sekalipun mereka berdoa, mereka mendapatkan penglihatan, tapi mereka tidak diberikan otoritas. Karena jubah itu adalah otoritas. Mereka melihat, tapi ada takarannya beda. Dan permasalahannya yang ada di dalam momentum-momentum besar ini, banyak pendoanya yang berdoa. Mana nabi-nabinya nggak disambut. Jadi pesan yang ada di dalam timeline itu tidak diterjemahkan. Dan akhirnya ya berjalannya ngambang. Saya sudah perhatikan bertahun-tahun ini. Dan setan senang. Sebab begini, kalau orang-orang percaya tahu betul di dalam perjalanan waktu itu dibukakan, ya akhirnya apa? Setan tidak bisa bergerak bebas, tetapi kekacauan ada terus. Sehingga orang percaya jadi bingung, mau A, B, C, bingung. Padahal Tuhan tidak Tuhan setahu saya, kalau saya lihat dalam kitab, keputusan itu disampaikan kepada para nabi, dan para nabi menyampaikan, ini adalah keputusan Tuhan. Jadi di dalam Alkitab pun gak ada orang dibuat ragu-ragu. Contoh ya, kan kalau kita ngomong tentang keputusan Tuhan, maka ketika Tuhan mau menyampaikan keputusannya, tidak ada keraguan sama sekali tentang mengangkat pemimpin misalnya. Ketika Tuhan sudah menentukan bahwa pemimpin ini yang harus naik, nggak ada keraguan, jelas. Ini karena Tuhan tidak pernah berbicara yang membuat orang bingung. Di dalam kehidupan kekristenan kita bisa lihat orang Kristen dibuat bingung. Oh, terserah. Ini keputusan besar. Pemimpin kepala negara itu bukan keputusan kecil tuh. Itu keputusan besar. Tapi kita bisa lihat di atas mimbar orang bilang gini, terserah Anda mau pilih si A, terserah Anda mau pilih si B, pokoknya nanti ujungnya gini, Tuhan yang akan memilih yang terbaik. Oh gimana? Nggak bisa. Seorang pemimpin ngomong di atas mimbar, kamu mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, pokoknya pilihan Tuhan yang terbaik. Masa begitu kita dibiarkan sembarangan, lalu nanti Tuhan yang memutuskan? Oh enggak. Kalau lihat di dalam Alkitab, nabi-nabi hadir, nabi-nabi ngomong, inilah orang yang akan dipilih. Ini yang lebih supaya rakyat itu bersatu. Tapi kita lihat sekarang jemaat. Bebas aja kamu pilih si A si B, nanti Tuhan juga yang memilih. Salah itu. Itu bukan begitu. Karena jubah nabi tidak disambut, akhirnya orang diberikan kacau. Yang akhirnya di dalam kehidupan orang percaya, itu dia, tidak ada kesatuan. Si A, saya pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan lain sebagainya, nomor 4, nomor 5, dan sebagainya.
Apakah itu tuntunan Tuhan? Apakah itu nubuatan? Enggak, nubuatan Tuhan itu jelas. Di dalam Alkitab, kalau Tuhan telah memutuskan untuk mengangkat seorang pemimpin, Tuhan mengutus nabinya. Ketika waktunya untuk Daud diangkat sebagai raja, Tuhan mengutus Samuel. Tuhan mengutus Samuel, pergi kamu ke keluarga Isai, jelas. Kamu akan urapi dari keluarga Isai, itu adalah orang yang akan dipilih oleh Tuhan yang berkenan di hati. Enggak samar-samar. Iya. Itu dia. Jadi peranan jubah nabi ini tetap ada di akhir zaman. Nah, peranan nabi di akhir zaman ini menerjemahkan misteri nubuatan dilepaskan oleh mereka. Supaya nabi-nabi akhir zaman ini bisa menjelaskan sesuai dengan kerangka waktu atau timeline. Apa itu kerangka waktu itu? Macam-macam. Tentang pemimpin bangsa, tentang arah bangsa, tentang bagaimana strategi Tuhan. Itu jelas, tidak ada yang abu-abu. Masalah dengan orang Kristen adalah ini dia, tidak menyambut nabi. Saya pikir orang takut menyambut nabi karena mereka pikir mungkin nabi itu spektakuler. Oh, nggak perlu ditakuti. Sama kok, nabi sama dengan penginjil, nabi sama dengan guru, nabi sama dengan gembala. Apa bedanya mereka? Mereka lebih karena mereka mendengarkan suara Tuhan. Oh, bukan. Semua bisa mendengarkan suara Tuhan. Semua orang percaya juga mendengarkan suara Tuhan kok, gitu kan. Tapi mereka punya tugas. Tugas mereka berat. Tugas nabi-nabi ini menerjemahkan nubuatan-nubuatan yang ada. Harus sesuai dengan timeline. Bukan mereka lebih spektakuler dari penginjil. Mereka lebih spektakuler dari guru. Sama, masing-masing punya tugas yang berat. Satu, tugasnya harus pergi ke pelosok-pelosok. Di mana nabi gak mungkin ke sana. Itulah si penginjil. Diberikan pengurapan kemanapun dia pergi. Selalu disertai dengan kesembuhan. Masing-masing semua bisa menginjil, tapi ada takaran yang berbeda. Ada pengurapan yang berbeda. Semua bisa mendengar suara Tuhan, tapi ada tugas yang berbeda. Ini yang kurang disambut oleh para pemimpin yang lain. Sehingga orang percaya pada umumnya, ya akhirnya tidak mengerti bahwa nubuatan itu masih ada toh. Oh, tuntunan masih ada. Oh, timeline Tuhan masih ada. Orang jadi tidak tahu. Akhirnya orang digiring lewat ramalan. Yang tadi saya katakan ramalan modern. Tidak lagi model seperti Nostradamus. Tapi ramalan modern sekarang teknologi. Orang digiring. Nah, itu dia permasalahannya. Jelas dalam Wahyu 10 ayat 7. Nanti pada sangkakala yang ketujuh, rahasia Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan kepada para nabi akan stop. Artinya semua itu akan dibukakan. Jadi berbahagialah orang yang berjalan dalam tuntunan yang dibukakan. Sekarang ini memang harus demikian. Nggak ada cara lain. Betul. Nah, itu dia. Betul. Iya, soalnya kalau melihat dari apa yang juga yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 13 lah, salah satu contohnya tentang lalang dan gandum itu, Pak. Ini mungkin kalau bisa dikatakan kalau misalnya nggak ada pelayanan kenabian itu bakalan bingung gitu. Pelayanan nabi. Mana bingung tuh antara lalang dan gandum, mana yang baik yang buruk, kayaknya dalam tanda kutip semuanya sama gitu. Karena saya juga lihat di dalam istilah ya prophetic ministry, dalam istilah pelayanan kenabian banyak juga yang error, yang palsu. Iya, betul. Kenapa? Nggak ada guardiannya. Kalau cuma pelayanan yang katanya pelayanan kenabian, saya lihat banyak yang melenceng. Karena jubah nabi itu kalau benar-benar dia adalah pelayanan nabi yang sejati ya. Kalau kan jubah itu kan datangnya dari Yeshua. Efesus 4 yang ngomong. Paulus berkata bahwa Tuhan Yeshua lah yang membagikan 5 jawatan. Jadi even jubah nabi itu kalau dia benar-benar nabi, dia tidak akan sesat. Karena jubah nabi itu juga akan mengakui Yeshua sebagai Tuhan. Tapi kalau dia katanya mengaku nabi, tapi pesannya udah melenceng dari kesaksian Yeshua, udah bukan itu ngaku-ngaku nabi. Semua jawatan pelayanan itu punya kesaksian Yeshua di dalamnya. Jadi ada memang pengujian-pengujian untuk melihat mana nabi palsu, mana yang bukan, mana yang asli, mana yang original, mana yang bukan. Ada. Salah satunya ini yang saya mau sampaikan adalah mereka itu dengan jubah yang Tuhan berikan, mereka punya kesaksian Yeshua itu digurat di dalam hati mereka. Semua jawatan itu digurat di dalam hati mereka tentang kesaksian Yeshua. Jadi nabi pun dia nggak bisa membanggakan diri, dia nggak bisa sombong. Dia punya value kalau untuk nabi itu
adalah ketaatan yang tidak main-main. Kalau dia mau coba-coba melenceng, wah, Tuhan yang berurusan dengan dia. Jadi kesaksian Yeshua di dalam hidupnya itu nggak main-main. Itu terjadi juga di Alkitab, di Perjanjian Lama, di mana nabi-nabi itu tidak bisa bergaul dengan umum. Kenapa? Karena kalau ketika mereka bergaul, mereka jadinya tercemar. Atau ya itu dia, mereka nggak bisa. Jadi mereka semua jawatan itu punya namanya harga yang harus mereka bayar. Dan harga mereka bayar, mereka nggak bisa bangga-banggain. Nih loh aku bayar, nggak bisa. Karena itu, jadi begini, saya mau katakan, semua jawatan itu punya suffering di dalamnya. Seperti Paulus itu kan panggilannya rasul. Tapi dia punya namanya suffering of Christ. Paulus itu di dalam hidupnya punya goresan penderitaan Kristus. Jadi dia tidak bisa membanggakan diri. Paulus bilang, aku tidak bisa membanggakan diri. Aku tidak bisa berkata, aku lebih daripada yang lain. Aku bernubuat lebih banyak, aku lebih nggak bisa. Karena dia punya goresan penderitaan Kristus. Jadi jawatan-jawatan pelayan itu, kalau dia benar-benar jubah dari atas, nggak bakal bisa membanggakan diri. Karena ada penderitaan Kristus di dalamnya. Jadi istilah begini, kenapa kamu mesti takut kalau nabi itu, kamu takut dengan apa? Lebih superior dari kamu, dari jawatan lain? Gak mungkin. The true prophets punya namanya suffering of Christ. Dia punya, jadi dia nggak mungkin membanggakan diri. Dia tahu, dia tahu diri, dia tahu apa yang menjadi bagiannya dia. Tapi itulah ketakutan yang ada ketika nabi itu datang, dipikir lebih superior, lebih dahsyat, padahal enggak. Dia punya suffering of Christ juga. Nah, jadi maksud saya orang Kristen ini perjalanannya jadi nggak jelas. Karena di dalam setiap momentum harus ada orang dengan jubah nabi ini diterima. Sekali lagi nih, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan, nabi itu tidak lebih dari seorang gembala. Semuanya sama. Semuanya ada mereknya apa? Suffering of Christ. Si gembala juga punya merek yang sama, penderitaan Kristus. Si guru juga punya merek yang sama, penderitaan Kristus. Jadi apa? Nggak bisa membanggakan satu dengan yang lain. Tapi harus disambut, harus diterima. Supaya masing-masing berfungsi dengan baik dalam segala hal. Dalam arah bangsa ini mau kemana, mau bagaimana. Itu harus ada. Supaya nubuatan ini ditangkap oleh orang percaya. Dan orang percaya itu akhirnya menggenapi. Dan tentunya pada akhirnya nama di atas segala nama yang dimuliakan. Yeshua Masiah. Karena 5 jawatan ini yang mereka masing-masing membawa penderitaan Kristus untuk namanya dimuliakan. Dan orang percaya akan berjalan dalam perjalanan yang namanya kesaksian Yeshua. Itu dia. Wow. Haleluya. Haleluya. Ya, apa yang dibagikan ini memang kalau menurut saya sih bisa membuat kita semakin mengerti bahwa pelayanan kenabian, pelayanan nabi ini memang bisa dibilang mempunyai panggilan yang spesifik ya. Tapi tidak lebih dari yang lain. Tidak lebih hebat dari yang lain. Malah bisa dibilang sebenarnya saling melengkapi. Sama, karena masing-masing punya suffering of Christ, penderitaan Kristus. Nah, saya jadi melihatnya begini Pak. Kalau tadi dari penjelasan Bapak, ini kan begini. Ini kan manusia kan sangat memiliki seperti tadi di awal perbincangan kita tuh Pak, ingin sekali tahu masa depan, apapun itu, nggak hanya relate dengan hidupnya, tapi juga segala sesuatu lah. Nah, ketika dia tidak menemukan, bisa dikatakan dia tidak menemukan panggilan nabi ini yang berfungsi dengan baik dalam satu tubuh Kristus, tentunya kan akan matanya atau pikirannya, hatinya, semuanya itu mungkin bisa arahnya jadi berbeda. Mungkin lebih banyak kalau misalnya kayak belakangan ini, dengan sebentar lagi kita tahu bahwa Yeshua ini akan datang. Ini kan pasti tentunya akan melihat kepada, wow, kok musuhnya kayaknya sepertinya kok lebih hebat ya. Kok kayaknya sepertinya si musuh melakukan ini. Padahal kan sebenarnya ada sesuatu yang tadi yang saya bilang. Sebenarnya ada rahasia dari timeline itu yang dari
si nabi-nabi ini yang mempunyai jubah-jubah nabi ini yang dapat menyampaikannya, tetapi karena tidak ada, Ya, itu gapnya karena tadi saya bilang kembali lagi tuh ke situ, karena nabi-nabi di akhir zaman tidak diterima di dalam pelayanan bersama-sama. Jadi akhirnya orang-orang percaya itu ragu-ragu dalam hidup mereka, tidak punya keyakinan, bahkan seperti tadi yang dibilang, merasa bahwa kok setan lebih kuat gitu, kok gimana hidupku gimana, jadi terintimidasi. Jadi kita nggak bisa persalahkan orang-orang percaya tadi, karena mereka kehilangan guidance. Mereka siapa mengencourage, tentu beda dong. Si gembala akan mengencourage orang-orangnya, tapi dalam kapasitasnya gembala. Ya, betul. Si penginjil akan juga mengencourage, tapi dalam kapasitasnya. Ya. Guru juga mengencourage dalam kapasitasnya. Ya. Tapi harus ada nabi juga yang mengencourage. Nabi itu berhubungan dengan menerjemahkan nubuatan-nubuatan nabi-nabi di dalam Alkitab yang berhubungan dengan perjalanan ke depan. Jadi kalau masing-masing mengencourage, ya umat orang percaya jadinya stabil. Jadi ya saya lihat gini, kenapa iman tidak bisa stabil? Kenapa nggak balance iman orang percaya? Karena 5 jawatannya belum bersama-sama. Ya udah pasti. Jadi istilahnya seperti mobil gitu ya Pak, dengan busi ya. Kalau mobil businya berapa sih mobil sekarang masih ya? 4 ya? Atau berapa mobilnya? Katakanlah mobil tuh businya ada 4. Satu aja nggak berfungsi, mobilnya pincang. Mesinnya semuanya businya harus sehat. Karena 4 mobil itu, ya, kalau motor berapa ya? 2 ya? 1 ya. Jadi kalau mobil itu misalnya ada 4 businya, 1 aja yang udah nggak bagus, mesin jangan jadi pincang, mesin nggak enak. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, jawatan yang 1 tidak diakui saja, jalannya nggak bagus pasti. Betul. Nggak bagus. Itu yang menyebabkan jadi orang ketakutan, orang terintimidasi. Makanya sebenarnya acara gini yang harus dengar tuh para pemimpin. Rangkul dong nabi. Jangan takut dengan nabi. Jangan takut dengan orang yang dengan jubah nabi. Mereka tidak lebih spesial, bukan. Sama-sama punya penderitaan Kristus. Tapi kan dikatakan dalam Alkitab memperlengkapi. Jadi kalau kurang 1 nih, kurang 1 pincang pasti. Imannya juga jadi nggak bagus. Tapi kalau sama-sama disambut, semua bergerak bersama-sama di dalam momentum besar, akui aja. Yang menjadi permasalahan lagi, saya katakan, kehadiran nabi ini tidak disambut. Yang ada cuma tokoh-tokoh pemimpin. Di dalam momentum besar, tokoh-tokoh pemimpin yang muncul di sana. Gimana? Siapapun dia, kalau cuma level tokoh pemimpin, tidak bisa membawa orang percaya masuk di dalam rancangan Tuhan. 5-5-nya harus ada di sana. Gitu. Jadi itu yang menjadi jawaban. Jangan kita ragu untuk menyambut. Tentu kan ada ujiannya untuk supaya diketahui ini benar nabi atau enggak. Ya ada ujiannya. Bisa sebenarnya dilihat gitu. Tapi kalau tidak disambut, ya udah nabi-nabinya jadi tersembunyi. Suara nggak didengar. Kalau ada orang bilang, Anda kan Bapak kan nabi. Ya kalau mengatakan kepada si A nabi, ya libatkan. Tapi yang cuma disampaikan tapi tidak dilibatkan, akhirnya apa? Ya udah. Kan Tuhan kan adil. Semua ada porsinya masing-masing. Iya betul. Semua ada porsi masing-masing. Ya akhirnya ketika orang percaya tidak menemukan pelayanan nabi ini, akhirnya membuat mereka juga bukan hanya tidak bertumbuh imannya, tetapi juga nggak balance, tapi juga ini Pak, kalau saya lihat mereka tidak mengalami penggenapan sebenarnya dari nubuatan yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan untuk mereka ya. Iya. Ya kalau dilihat memang fenomena ini sungguh memprihatinkan memang sih Pak, memang sungguh memprihatinkan. Tapi semoga ini bisa didengar pada para pemimpin ya. Kalau Bapak Ibu sekali lagi tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, Bapak Ibu bisa share ke banyak orang supaya ini dapat memberkati tentunya. Ini bukan sama sekali bukan mengkritik, tapi ini memberkati, membangun tubuh Kristus yang lain. Karena pentingnya untuk kita mengetahui hal ini. Sebab ini adalah kalau bisa dikatakan, kalau menurut Bapak tadi kan katanya ada timeline. Nah, ini menarik. Timeline berarti hubungannya dengan tahun-tahun Ibrani. Betul sekali.
Oke, Betul mungkin kalau sekali. bisa menjelaskan lebih Jadi ya, coba saya bacakan 2 ayat dulu ini. ya. Yesaya 42 ayat 9 dan Yesaya 42 ayat 23. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi sebelum tergenapi begitu Tuhan mengabarkan. Kemudian pasal 42 ayat 23-nya. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian. Nah, bagaimana melihat masa yang kemudian tuh? Tuhan sudah mengatur semua. Jadi masing-masing ada kanal-kanalnya, masing-masing ada saluran-salurannya. Nah, nubuatan yang harus tergenapi di masa yang kemudian, Tuhan sudah menyediakan kanalnya, yaitu tahun-tahunnya. Ya. Tahun-tahun yang mana? Tahun-tahun Ibrani. Jadi ini juga masih banyak yang belum mengerti nih tentang tujuannya kenapa kita harus juga perhatikan tahun-tahun Ibrani. Karena itulah kanalnya, salurannya untuk nubuatan diterjemahkan oleh nabi-nabi akhir zaman supaya pesan Tuhan itu dapat diterima oleh orang percaya, supaya ikut bergerak dalam timeline, untuk bergerak dalam waktu. Tuhan memang udah ada kanalnya, udah ada jalurnya, bahwa nubuatan itu harus lewat tahun-tahun Tuhan. Ada banyak di Alkitab berbicara, Daud berkata tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Bahkan Daud berkata, jangan ambil aku pada pertengahan umurku, supaya aku terus ada di dalam tahun-tahunmu, maksudnya begitu. Jadi di dalam Tuhan punya kanal atau jalur-jalur untuk nubuatan itu dilepaskan. Itu jalurnya tahun-tahun Ibrani. Kenapa? Semua dimulai dari sana. Betul. Semua dimulai dari Yahudi, dari orang Israel. Semua dimulai dari pemahaman secara Ibrani. Jadi untuk masuk dalam pengenapan nubuat itu juga tahun-tahunnya harus tahun Ibrani, bukan tahun Gregorian. Tahun Gregorian itu adalah tahun yang manusia buat, ya tahun ada ya. Itu setelah Kristus itu mulai masuk dalam tahun Gregorian kan. Sekarang 2024, tapi kalau tahun Yahudi 5784 itu beda. Bedanya di mana? Jalur nubuatannya di situ. Kanal-kanal nubuatannya ada di situ, tidak ada yang lain. Itu jadi banyak hal-hal yang harus kita paham. Alegori di dalam Alkitab pun kita bisa lihat. Contohnya bisa gini ya. Pada waktu Elia melawan 400 Nabi Baal. Bagaimana caranya sebelum api turun dari langit. Kan 12 batu disusun. Yang artinya divine order. Itu tugasnya Nabi tuh. Lihat ya. Pertama, Nabi Elia harus memastikan divine order itu ada. Tatanan itu ada. Setelah disusun 12 batu, baru kayu-kayu bakar ditaruh di atas. Terus dia harus buat parit lagi. Untuk apa buat parit? Orang bingung kan, gak ada orang terjemahin itu. Dia harus buat parit yang memuat 2, 3 air. Jadi buat kayak parit-parit kecil. Untuk apa? Di dalam alegori profetik, 2 parit-parit yang dibuat itu berbicara tentang kanal-kanal. Jadi nabi-nabi itu tahu kanal-kanalnya. Supaya api turun dari langit. Nomor 1, tatanan dibangun, yaitu 12 batu itu tatanan. Setelah tatanan dibangun, kanal-kanal supaya api turun dari langit. Kanal-kanal itu apa? Timeline, tahun-tahun. Jadi nabi-nabi sekarang pun, fungsi nabi-nabi sekarang itu supaya nubuatan diterjemahkan, pesannya pasti sama. Divine order, penyelarasan dulu. Orang harus tahu penyelarasan hidup. Sebab apa? Ini waktu Tuhan mau digenapi. Kalau menerjemahkan secara umum, ya orang juga bisa. Tapi untuk menerjemahkan secara dalam, itu adalah porsinya Nabi. Apakah para pemimpin ini menyadari perlu menyambut Nabi? Apakah mereka, ya kalau saya berkata begini, semua orang, semua jawatan harus punya kerendahan hati. Orang yang punya, jadi begini ya, kerendahan hati itu bukan dibuat-buat menurut saya. Kalau kita ngomong soal kerendahan hati, karena tadi saya katakan begini, kalau dia seseorang itu punya salah satu dari jawatan itu, mau dia penginjil, mau dia guru, mau dia rasul, kalau dia punya salah satu jawatan itu, kerendahan hati itu pasti ada. Apa itu tanda Kristus? Penderitaan Kristus. Dia nggak bisa bangga, dia nggak bisa sombong. Kan Paulus ngomong, aku bisa lebih dari kalian, berbahasa roh lebih dalam dari kalian. Aku bisa. Tapi bukan itu. Sebab aku sudah di dalam hidup sudah tergurat tanda Kristus.
Jadi melihat orang yang genuine, yang asli dari 5 jawatan itu, pasti dia akan menerima jawatan yang lain. Itu yang namanya, ternyata ya ada loh namanya kerendahan hati yang genuine. Ternyata ada kerendahan hati yang asli. Bukan di custom, bukan dibuat-buat. Ada loh. Tapi ada kerendahan hati yang dibuat-buat. Supaya orang lihat, Pak Michelle rendah hati loh. Wah luar biasa ya, orang ini rendah hati. Hati-hati loh. Kadang-kadang diuji gitu. Ketika dipuji-puji, wah Anda rendah hati. Tahu-taunya nanti kalau terbukti kerendahan hati yang dibuat-buat, ya udah repot. Tapi kalau betul-betul jawatan dari Tuhan, dia punya suffering of Christ. Dia mau gimana lagi? Dia nggak bisa lagi. Hidupnya hanyalah air mata ucapan syukur. Dia mau gimana lagi? Gak ada yang dia bisa banggakan. Paulus mengerti sekali artinya begini. Cukuplah kasih karunia yang kuberikan kepadamu. My grace is sufficient for you. Cukuplah kasih karunia. Jadi Paulus cuma gini. Gak ada lagi yang aku banggakan selain kasih karunia. Itu cukup bagiku. Sampai Paulus bilang gini. Baca tulisan. Sekalipun aku layak untuk menerima persembahan dari kalian. Tapi Paulus bilang, no. Aku tidak mencari persembahan dari kalian. Sekalipun aku layak menerima persembahan dari kalian. Tapi for me, Christ is enough. Kristus itu sudah cukup bagiku. Itu genuine. Itu orang yang punya jabatan yang asli. Itu seperti itu. Padahal dia layak untuk menerima. Tapi dibuktikan bahwa no. Aku tidak cari itu. Tapi yang aku jaga adalah tanda Kristus. Paulus yang bisa bilang ngomong begini. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus dalam aku. Itu asli. Nah sekarang mari kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini. Ada nggak? Yang saya deg-degan ini. Waktu pemisahan akan dimulai. Mana gandum, mana lalang. Mana yang genuine. Mana yang KW. Mana yang asli. Mana yang bukan asli. Lewat ketika suffering of Christ, Tuhan akan panggil malaikat, tolong lihat di situ orangnya ada merek penderitaan Kristus enggak? Gimana caranya? Dengan ujian. Ketika tantangan datang, orang yang Paulus yang ngomong, yang cuma dari jerami nggak tahan uji. Nah itu dia, makanya. Ya ini pesannya kuat ya. Kenapa? Jangan sampai tubuh Kristus itu berantakan. Tidak ada arah. Tidak bisa bergerak dalam timeline. Karena businya gak lengkap. Tidak diterima. Harus disambut. Supaya kan kita senang. Kalau tubuh Kristus berjalan dengan balance. Kita kan senang kalau tubuh Kristus imannya itu dijaga oleh 5 jawatan. Kita senang kalau tubuh Kristus masuk di dalam timeline. Kita senang kan kalau agenda Tuhan tergenapi. Kita pun senang ketika sangkakala ke-7 dibunyikan. Semua nubuatan para nabi tergenapi. Sehingga Tuhan akan ngomong kepada 5 jawatan. Sabaslah kalian. Istilahnya kan, sabaslah kalian hamba-hambaku. Kalian, well done my faithful servant. Oh selamat atas kesetiaan kalian. Kenapa? Kalian dengan bersehati telah menggiring orang-orang percaya sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Akhirnya 5 jawatan itu akan dimuliakan. Tapi ini kayaknya belum dilihat ya. Mudah-mudahan dengan acara begini bisa dilihat. Sebab wow, kalau Tuhan udah bilang sabaslah kan, kita bisa luar biasa. Karena orang dibawa masuk dalam agenda Tuhan. Itu dia. Wow. Haleluya. Ya saya tadi sempat membayangkan gitu bagaimana katakanlah seseorang ini mungkin nggak ngomong soal jawatan nih Pak, tapi ketika seseorang aja memiliki tadi yang Pak Timi katakan bahwa ada tanda penderitaan dari Kristus, wow, itu pasti memang dia punya seluruh hidupnya itu akan berubah total, pasti akan berubah total. Sehingga akhirnya benar tadi yang dikatakan, tidak ada yang dibuat-buat, semuanya otentik, semuanya original gitu. Semuanya original, nggak ada yang di custom. Dan apa yang
ada di dalam kehidupan orang itu pasti akan ada yang namanya, saya sih terlalu percaya itu terus dia berjalan di dalam kesaksian Yesus, dalam kesaksian Yeshua, terus dia akan bahkan dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya. Wow. Ya, kita sudah di penghujung acara ini Pak, tapi ini menarik sebenarnya kalau kita mau bahas lebih lanjut. Tapi begini Pak, ini kan ada di dalam Roma 12 ayat 2. Jadi kalau kita mau lebih elaborate lebih dalam lagi tentang penggenapan nubuatan, atau kita bagaimana mengalami nubuatan itu sendiri, dan bagaimana kita membedakan mana nubuatan yang seharusnya ini kita kejar. Dan tadi Bapak sudah panjang lebar menjelaskan ada orangnya sebenarnya yang menjelaskan itu untuk kita bisa masuk ke situ. Nah, tapi apakah itu juga sebenarnya ada hubungannya? Pertama, tadi Bapak sudah dijelaskan ada hubungannya pasti dengan sebenarnya Ibrani. Ya, kita harus masuk ke akarnya kita, gitu, dalam Roma 11. Tapi apakah ini juga yang kedua? Ini juga berbicara tentang tingkat pengertian. Kan kalau setahu saya di dalam bahasa Ibrani itu ada 3 ya Pak ya. Yeah. Kalau tidak salah kan ada daas, ada binah, ada hokmah. Iya betul. Gitu. Ini seperti yang katakanlah yang mungkin lebih lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa temukan Roma 12 ayat 2. Bagaimana Rasul Paulus menyatakan hal itu. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yeah. Nah, ini sebenarnya tadi kita udah panjang lebar tentang pelayanan nabi dan juga bisa dikatakan orang yang Tuhan taruh gitu untuk dapat menjelaskan tentang nubuatan. Tapi ini kalau secara umum, apakah ini juga menyangkut bagaimana tingkat pengertian kita untuk kita dapat mengalami itu? Selain memang tadi betul ya ada orangnya gitu Pak. Sebab ini kan menyangkut penyelarasan dari diri kita juga. Iya, orang harus ada dalam pertumbuhan iman kan. Jadi kalau tidak ada di dalam komunitas yang membuat iman itu jadi bertumbuh, jadi orang kan susah. Ya betul. Jadi harus ada dalam komunitas yang terus membuat orang itu bertumbuh dari pengertian, pengetahuan, hikmat, dan akhirnya bertumbuh. Kalau enggak. Jadi ya dia harus berdoa, dia harus tertanam dalam satu komunitas yang akan membawa dia terus masuk pada kedalaman dari firman itu sendiri. Nggak bisa kalau bertumbuh sendiri, nggak bisa. Harus ada dalam komunitas. Kalau istilah sekarang namanya support system Pak. Ada support system gitu. Iya. Support system ya. Tapi kita mesti benar tadi yang dikatakan. Kan ada ayatnya juga. Yeah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Berarti kita harus memilih pergaulan dengan siapa gitu. Harusan. Kita harus. Wow, ini sebenarnya sangat menarik ya. Karena saya melihatnya begini Pak. Seperti yang sudah kita singgung tadi panjang lebar nih. Ada pelayanan nabi. Dari satu sisi kita sedang di dalam timeline di mana sebenarnya ini menuju kepada tadi yang Bapak sudah bacakan di dalam kitab Wahyu, menuju kepada penggenapan fulfillment dari semuanya ini. Yeah. Tapi bagaimana dengan keadaan atau faktanya di lapangan? Wah, kok sangat disayangkan. Yeah. Banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang percayalah belum bisa mengerti timeline Tuhan, masuk ke dalamnya. Sebab kalau misalnya itu mereka mengerti, seperti doa Yesus sebenarnya Pak, bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana Pak? Ya harus ada orang yang menyuarakannya. Harus terus menyuarakan. Harus ada yang menyuarakan dan berani ngomongnya. Harus ada orang ngomong seperti suara Yohanes Pembaptis. Iya. Ayo mari bersatu. Jadi yang namanya bersatu tuh jangan hanya hayo bersatu tubuh Kristus. Sekarang harus ada yang menyuarakan gini. Hayo bersatu para pemimpin. Semua kalau bersatu tubuh Kristus melulu. Yeah. Tapi para pemimpinnya gak pernah bersatu. Yeah. Ini persoalannya. Yeah. Ini dilematis. Yeah. Yang disuruh bersatu tuh tubuh Kristusnya, jemaatnya gitu. Yeah. Para pemimpinnya 5 jabatannya tidak diakui. Jadi harus ada suara seperti suara Yohanes Pembaptis yang ngomong sekarang gini. Hai para pemimpin, ayo bersatu kalian. Rangkul itu jawatan-jawatan yang Yeshua kasih tahu. Ada 5 jawatan, ayo harus disuarakan. Sayangnya hanya menyatu pada saat event Pak. Pada saat event. Itu pun tadi saya bilang. Di event itu nggak lengkap. Kurang 1 busi. Mobil tuh kurang 1 busi. Tapi yang dipaksakan tubuh Kristus yang dalam tanda petik
jemaat yang disuruh bersatu. Tapi di atas ini mana? Ya harus ada suara seperti suara Yohanes Pembaptis lagi yang berani menyuarakan, ayo event mana kita lihat mana rasulnya, mana gurunya, mana penginjil, mana gembala, mana nabinya. Harus ada suara yang ngomong kayak begitu. Iya betul. Karena ini waktu-waktu yang penting sebenarnya. Penting. Jangan sampai kita, kan waktu Tuhan bergulir terus. Betul. Nah kalau orang percaya tidak masuk dalam timeline, ya kasihan. Iya. Kasihan dong. Betul. Jadi harus saling membutuhkan. Iya. Bisa gini, si nabi nggak bisa jalan kalau nggak ada penginjil. Si penginjil nggak bisa jalan kalau nggak ada guru, nggak ada rasul. Jadi harus ada mutual simbiosis. Harus ada saling membutuhkan. Nggak bisa, kalau jalan nggak bisa. Itu dia. Ya, memang ini kayaknya mungkin kita perlu lanjutkan lagi Pak ya, tentang hal ini karena sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali Bapak Ibu tentang nubuatan. Saya percaya pasti Bapak Ibu masih penasaran gitu ya, masih kepingin tahu lagi apa sih sebenarnya nubuatan yang paling penting itu. Walaupun kita sebenarnya sudah mengetahui mungkin secara umum ya, tapi kalau kita bisa memperhatikan tadi seperti yang sudah dijelaskan, pertama kita menerima mereka nih yang bergerak di dalam pelayanan nabi. Kemudian yang kedua kita juga bertumbuh ada di dalam komunitas yang benar-benar saling support untuk menguatkan, untuk terus bukan hanya menguatkan sekedar karena ada masalah yuk dikuatkan, enggak, tapi juga bertumbuh dalam iman terus sesuai dengan timeline Tuhan. Nah, kita akan dapat melihat bahwa apa yang Tuhan nubuatkan di dalam firman-Nya itu pasti akan kita genapi. Oke Pak. Ini sebagai bagian terakhir, Bapak silakan ya, untuk menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita semua dari pembicaraan kita ini. Kalau orang Yahudi itu punya seruan. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai. Ini seruannya sama. Shema hai para pemimpin. Tuhan kita adalah satu. Jangan biarkan umat Tuhan tercerai-berai karena tidak bersatu para pemimpin. Karena tidak lengkapnya 5 jawatan. Karena itu, hai orang-orang yang ada di dalam kepemimpinan tubuh Kristus, bersatu, rangkullah seluruh 5 jawatan supaya Tuhan yang satu itu dapat dipermuliakan melalui para pemimpin yang bersatu hati di dalam jawatan yang Tuhan percayakan, supaya tubuh Kristus dapat memuliakan nama di atas segala nama, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak. Kita nanti akan bertemu lagi di episode yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah acara podcast kita pada hari ini ya. Dan saya sekali lagi tetap mengundang Bapak Ibu terus ikuti program-program kita, karena di dalam program di YouTube channel ini, YouTube Timothy Parengkuan Official, tidak hanya acara ini saja, tapi juga kan ada beberapa program ataupun acara yang kita upload di situ. Ada gathering, ada Sunday Word of Life, dan juga ada beberapa seminar ya. Bapak Ibu terus bisa subscribe supaya tidak ketinggalan, supaya dapat memperoleh notifikasi ketika ada acara-acara baru. Dan tentunya mungkin dalam kesempatan ini kami mau mengajak ataupun mengundang Anda untuk ayo sama-sama bergabung bersama kami di dalam acara selebrasi Paskah Pesak Celebration kita nanti di hari Kamis di tanggal 25 April di Wisma Stako PIC Creative Space ya. Jam 18.30 atau jam 6:30 sore. Di situ tentunya akan dikupas lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang Paskah, tentang Pesak, karena spesial. Temanya ini spesial. Bangkitlah para putra, Rise Sons ya. Temanya sangat spesial untuk tahun ini. Ya, tapi mungkin juga ada yang bertanya, loh kok ini kenapa Wadah Restoration kok beda gitu dengan gereja perayaan Pesaknya ya? Karena kita mengikuti dari penanggalan Ibrani. Penanggalan Ibrani Pesaknya adalah dari tanggal 23 ya, dari tanggal 23 itu 23 April sampai 7 hari itu tanggal 30 April. Jadi kita merayakan nanti di tanggal 25 April. Oke, saya undur diri. Saya Michelle Williams dan juga Bapak Timothy Parengkuan. Sampai bertemu kembali di dalam AI atau Eyesight Insight Podcast berikutnya. God bless you all.